Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini yang duduk di depan antum tak seperti biasanya. Ya. Yang duduk biasanya di sini Al-Ustaz Iskandar. Ya. Berhubung Al-Ustaz Iskandar masih di kampung, insyaallah taala kita yang akan menggantikan beliau untuk sedikit memberikan faidah kepada kita semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan menyebutkan sedikit kisah tentang Luqman. Pernah tahu Luqman? Siapa Luqman, ikhwan? Luqman hamba atau nabi dia? Luqman yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang bahkan namanya dijadikan nama surat, surat Luqman. Pertanyaannya, siapa Luqman? Seorang nabi atau sekedar hamba yang saleh yang Allah karuniakan hikmah kepadanya? Yang mana itu? Yang kedua, seorang hamba yang saleh yang Allah karuniakan hikmah kepadanya. Apa itu hikmah? Hikmah adalah al-ilmu wal isabatu fil umur. Ilmu dan juga kecocokan dalam kebenaran di setiap perkaranya. Jadi Luqman adalah seorang hamba yang saleh yang Allah kasih kepadanya ilmu sehingga setiap ucapannya, setiap perbuatannya pasti selalu mencocoki kebenaran. Ini yang membuat para ulama berselisih tentang dia. Nabikah atau seorang hamba yang saleh? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar dari pendapat ulama bahwasanya Luqman adalah seorang hamba Allah yang saleh. Hal ini ditunjukkan oleh banyak sekali athar, riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Luqman. Kita harus mengenal dulu terlebih dahulu tentang siapa ini Luqman, dari mana asalnya. Baik. Ada sebuah hadis atau athar dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan,
kana Luqmanu 'abdan habasyiya najjara. Ini antum harus mengetahui bagaimana Luqman ini, ciri-ciri fisiknya dan dari mana dia berasal. Setelah itu kita ambil pelajaran sedikit dari untayan hikmah ucapannya. Luqman adalah seorang budak Habasyi, najjaran, yang bertugas sebagai tukang kayu. Jemaah tahu Habasyi di mana? Habasyah. Nah, Habasyah itu di mana? Ethiopia. Ahsan. Jadi Luqman adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Ethiopia. Ini menurut sebagian pendapat. Datang lagi riwayat dari Abdullah bin Zubair. Dia bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Jabir bin Abdullah, apa yang sampai kepada kalian tentang sifatnya Luqman? Ditanya kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan, qala kana qasiran aftasa minan nubah. Luqman ini ciri-ciri fisiknya adalah seseorang yang pendek lagi pesek. Pendek lagi pesek, dan dia berasal dari sebuah daerah yang bernama Nubah. Kalau kita artikan Nubia. Nah, Nubia ini di mana? Para ulama sepakat mengatakan Nubia atau Nubah ini berada di antara Sudan dan Mesir. Berada di antara Sudan dan Mesir. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara fisik Luqman adalah orang yang berkulit hitam, orang yang pesek lagi pendek, dan orang yang disebutkan dalam riwayat berambut keriting dan berkaki pecah-pecah. Lah, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih dia menjadi sosok yang mendapatkan hikmah? Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran terbesar kita diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tak melihat dari Luqman fisiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tak melihat dari hamba-hamba Allah itu fisiknya, tak Allah lihat dari situ. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat dari kalian wahai manusia bentuk tubuh kalian. Allah tak lihat dari kalian fisik kalian, tampang kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tak lihat harta kekayaan kalian. Itu tak Allah lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat dari kalian adalah hati dan amal-amal kalian. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui dari sini bahwasanya Luqman adalah sosok hamba yang hatinya bersih. Sosok manusia yang hatinya bersih, sehingga itu menjadi penyebab dia Allah pilih menjadi hamba yang Allah karuniakan hikmah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, awal mula Luqman ini mulai Allah angkat derajatnya, yaitu ketika majikannya menyuruhnya untuk memotong seekor kambing. Majikannya mengatakan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Luqman,
Ya Luqman, idbah lana hadhihi syah. Wahai Luqman, tolong potong untukku kambing yang kubawa ini. Luqman adalah sosok budak yang selalu nurut kepada tuannya dengan menjalankan perintah sesuai yang diminta, tak lebih, tak kurang. Ya. Taib. Sehingga fadzabahaha. Luqman pun memotong kambing itu. Selesai dipotong, Luqman diam. Dikatakan lagi oleh majikannya, ya Luqman, akhrij atyaba mudghataini fiha. Wahai Luqman, tolong ambilkan untukku 2 anggota tubuh dari kambing itu yang paling baik. Tolong ambilkan untukku. Maka fa'akhraja al-lisana wal qalb. Maka Luqman secara naluriahnya, secara apa yang Allah bimbingkan kepadanya, dia pun memilih anggota tubuh yang bernama lisan dan hati dari kambing itu. Setelah dikasih, majikannya tak memikirkan apapun soal pilihan Luqman. Kenapa dia memilih lisan dan hati? Berjalan waktu, satu saat majikannya juga mengatakan kepadanya, ya Luqman, izbah lana hadhihi syah. Wahai Luqman, saat ini saya sedang bawa 1 kambing, tolong potong untuk kami. Dipotong sama Luqman. Setelah itu tuannya mengatakan, ya Luqman, akhrij mudghataini akhbatha mudghataini fiha. Wahai Luqman, tolong keluarkan 2 anggota tubuh dari kambing ini yang paling buruk, yang paling jelek. Maka Luqman pun mengeluarkan lisan dan hati dari kambing tersebut. Melihat apa yang dilakukan Luqman, majikannya sedikit memikirkan apa yang dulu pernah dilakukan Luqman. Dia bilang ke Luqman, ya Luqman, seingat saya, dulu saya pernah nyuruh kamu keluarkan 2 anggota tubuh kambing yang paling baik. Kamu keluarkan lisan dan hatinya. Sekarang saya suruh keluarkan yang paling jeleknya, kamu keluarkan juga lisan dan hatinya. Sebenarnya yang kau kasih sama aku dulu, itu yang paling baik atau yang paling jelek? Kata tuannya kepada Luqman. Lantas Luqman mengatakan kepada tuannya, ya Sayyidi, wahai tuanku, innahu laysa min syai'in atyaba minhuma idza taba wala akhbatha minhuma idza khabutha. Wahai tuanku, ketahuilah tidak ada yang lebih baik daripada keduanya, daripada lisan dan hati, kalau keduanya baik. Dan sebaliknya, tidak ada yang lebih buruk daripada keduanya kalau lisan dan hatinya jelek. Subhanallah, perhatikan apa yang dilakukan oleh Luqman. Dia menjadikan kiasan dan pilihan yang dia pilih untuk mengeluarkan 2 anggota tubuh itu sesuai kenyataan di kehidupan kita. Ikhwah, kalau lihat dari seseorang, sesempurna apapun fisiknya, sebaik apapun tampangnya, kalau ikhwah tahu lisannya buruk, ikhwah pandang tak orang itu, lisannya busuk sekali, ikhwah pandang tak orang itu, atau hatinya sangat-sangat jelek, tentu kita semua tak akan memandang orang itu. Perhatikan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman pun saat itu dibebaskan oleh majikannya. Majikannya tersadar betul juga apa yang dipilih oleh Luqman ini. Ya. Saat itu dia memilihkan untukku yang terbaik, betul juga. Kalau di kehidupan nyata, hati dan lisan kalau baik,
maka nggak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Kusuruh dia mengeluarkan yang paling jelek, dia keluarkan lisan dan hati. Betul juga. Kalau lisan dan hati itu jelek, maka tak ada lagi yang lebih jelek daripada keduanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu majikannya pun mengatakan kepadanya, "Idhhab ya Luqman fa innaka hur." Oleh karenanya, apa yang kau lakukan ini untukku dan yang kau jelaskan ini untukku wahai Luqman, mulai sekarang engkau bebas dan merdeka. Disinilah awal mula Luqman Allah berikan kepadanya al-hikmah tadi. Allah berikan kepadanya hal-hal yang mencocoki kebenaran dari ucapan dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Luqman. Allah mengatakan walaqad ataina Luqmanal hikmah an yashkur lillah. Dan kami sungguh telah memberikan kepada Luqman al-hikmah, yaitu untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hikmah, hikmah ini sebenarnya bisa juga kita gapai. Bagaimana cara menggapainya? Menggapai hikmah adalah dengan benar-benar membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran penyakit hati. Nah, ini yang sulit. Ya. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran penyakit hati. Iri, hasad, dengki, dan seterusnya yang berkaitan dengan penyakit hati. Kalau bisa kita bersihkan, ikhwah, percaya sama Allah, hidup kita akan terbimbing. Hidup kita akan terarah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kehidupannya Luqman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Dan siapapun yang bersyukur, maka hakikatnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena Allah tak butuh dengan rasa syukur kita. Allah tak butuh dengan rasa syukur kita. Allah hanya minta dari kita jalankan perintah Allah. Ayo bersyukur. Allah ingin lihat kita bagaimana perlakuan kita terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah beri. Bagus tidak? Taat tidak ini hamba ketika aku berikan nikmat dengan menjalankan perintahku, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah katakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapapun yang kufur nikmat, yang tak mau mendengar perintah Allah, yang tak mau mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepadanya, kalian harus tahu wahai manusia, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah nggak kita syukuri nikmat Allah, Allah tetap kaya, ikhwan. Nggak kita syukuri nikmat Allah, nggak mengurangi maha terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap. Sehingga ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kembali kepada kita, mau tidak kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat-lihat ikhwah, pertanyaan ini, lebih banyak nikmat mana? Yang antum minta sama Allah atau yang tak antum minta? Yang tidak kita minta, itu lebih banyak Allah berikan ke kita. Lalu mana rasa syukur kita? Mana bukti syukur kita atas pemberian Allah yang gak kita minta itu? Dari tangan, dari kaki, dari mata, dari telinga, dari penciuman, dari pendengaran, dari lisan, dari mata. Kemana kita gunakan ini semua? Sudahkah kita bersyukur dengan pemberian Allah yang gak kita minta? Apakah kita hanya bersyukur ketika Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta? Zalim kita, ikhwan. Zalim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita zalim kepada diri kita sendiri. Masa tunggu Allah kabulkan dulu satu nikmat yang kita minta baru kita bersyukur? Sedangkan banyak sekali nikmat Allah yang Allah beri nggak kita minta, nggak kita syukuri nikmat itu.
Bukankah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama salaf, an-ni'amu in syukirat qarrat wa in kufirat farrat. Nikmat itu, ikhwan, sebagai kaidah di dalam hidup, kata para ulama salaf, nikmat itu kalau disyukuri, nikmat itu pasti bertambah atau minimalnya tetap. Namun sekali saja kita mengkufuri nikmat itu, ada dua saja kemungkinannya, berkurang atau hilang nikmat itu. Berkurang atau hilang nikmat itu, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita akan mengambil pelajaran singkat saja dari untayan hikmah Luqmanul Hakim. Luqman mengatakan kepada anaknya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bayangkan ucapan Luqman, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang tentunya akan terbaca dan abadi sampai nanti Allah angkat Al-Quran di akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat itu Luqman sedang memberikan nasihat pelajaran kepada anaknya. Wa huwa ya'idhuhu, dia sedang memberikan pelajaran nasihat kepada anaknya. Dia katakan, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tak ada kezaliman di dunia ini yang lebih besar daripada kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan Luqman ini sebenarnya dimulai, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwasanya saat itu Luqman sedang mendakwahi anaknya. Anaknya masih dalam keadaan kafir. Anaknya belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun istrinya. Lalu Luqman selalu menasihati anak istrinya siang, malam, hari, pekan, bulan, tahun. Terus dia nasihati dengan satu nasihat yang bahkan Allah abadikan itu. Yaitu ini tadi. La tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan ini banyak sekali jenisnya. Maka hendaknya kita menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala bentuknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini faedah besar bahwasanya tidak ada yang lebih besar daripada dan tidak ada yang lebih penting daripada mengingatkan manusia tentang tauhid dan memperingati manusia dari bahaya syirik. Tak ada yang lebih besar dari itu. Tak ada yang lebih besar dari itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa saya katakan begitu? Karena para Rasul Allah, para Nabi Allah, Allah utus ke dunia ini betul-betul cuman karena itu, ikhwan. Cuman karena itu. Dan itu tujuan utamanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap bangsa, setiap umat, setiap generasi ada seorang rasul. Apa tugas mereka? Apa tugas Rasul yang Allah utus itu? Ani'budullah, untuk memerintahkan manusia murni menyembah Allah. Wajtanibut taghut, dan memperingati manusia agar mereka menjauhi taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, yang pertama kali harus ditanamkan di diri kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, tauhid dan bahayanya syirik, jamaah. Tak ada lagi yang lebih penting dari itu. Tak ada lagi yang lebih penting dari itu.
Bisa bisa antum sebutkan satu dengan dalilnya ada yang lebih penting dari itu, luar biasa gitu. Tak ada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di antara wasiat Luqman berikutnya kepada anaknya adalah Luqman mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku, innaha in taqu mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Allah Subhanahu wa taala katakan tentang ucapan Luqman kepada anaknya. Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan, walau itu seberat biji zarrah." Zarrah ini para ulama mengatakan seberat semut yang paling kecil, atau seberat debu yang berterbangan ketika cahaya masuk ke dalam ruangan. Kalau saja ada amalan yang sebesar itu, baik dari pahala atau dosa yang terletak di dalam batu, atau di atas langit, atau di dalam bumi, pasti Allah akan datang dan Allah akan balas itu semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha mengetahui dengan detail setiap perbuatan manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengingatkan kepada kita. Ini mengingatkan kepada kita bahwasanya apapun yang kita lakukan Allah akan balas, tak peduli sekecil atau sebesar apapun itu. Terutama ini dalam masalah dosa jemaah. Dalam masalah dosa. Satu ketika seseorang mendatangi Ibrahim bin Adham, ulama salaf. Dia berkata kepada Ibrahim bin Adham, dia orang pendosa yang sulit kali tobat. Satu ketika hatinya tergerak mendatangi ulama besar namanya Ibrahim bin Adham. Dia katakan kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Syekh, wahai Syekh, qul qawlan antafi'u bih." Tolong katakan kepadaku sebuah ucapan yang bisa kuambil manfaatnya sepanjang sisa hidupku ini. Apa kata Ibrahim ibn Adham? "Na'am af'al." Saya akan lakukan. Kamu dengarkan ya, kata Ibrahim ibn Adham. "Ya hadza, wahai saudaraku," kata Ibrahim ibn Adham, "idza aradta an ta'siyallaha fala ta'kul rizqah." Wahai saudaraku, kalau engkau mau memaksiati Allah boleh, dengan syarat kau mampu melakukan beberapa hal yang akan kusebutkan ini. Yang pertama, kalau kau mau melakukan maksiat, jangan makan dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Jangan makan. Kalau kau bisa lakukan itu, maka silahkan setelahnya bermaksiatlah kau kepada Allah. Terserahmu. Kalau kau bisa lakukan itu, maksiat sana. Lalu dia katakan, "Ya Syekh, min aina akul wa kullu ma fis samawati wa ma fil ardi min rizqillah." Ya Syekh, lalu dari mana aku makan? Kalau yang ada di langit, yang ada di bumi semuanya termasuk rezeki dari Allah, dari mana aku bisa makan? Kata orang ini. Lalu kata Ibrahim bin Adham, perhatikan ikhwan. Ibrahim bin Adham mengatakan, "Afayahsun an ta'kula rizqahu wa ta'asi?" Wahai saudaraku, menurutmu pantas tidak kau makan dari rezeki Allah lalu kau maksiati Allah? Pantas tidak menurut? Qala la, dia katakan enggak pantas ini menurut. Hati tsaniyah, sebutkan kepadaku nasihatmu yang kedua. Dia katakan, "Ya hadza, wahai saudaraku, idza aradta an ta'siyallah fala taskun biladah." Kalau engkau mau memaksiati Allah, jangan tinggal di bumi Allah. Lalu dia katakan, "Ya Imam, di mana lalu saya tinggal
kalau semua yang ada di sini adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibrahim bin Adham, ulama besar ini mengatakan, afa yahsun an ta'kula rizqa wa taskuna biladah wa ta'si. Wahai saudaraku, pantas tidak menurutmu engkau makan dari rezeki Allah, kau tinggal di bumi Allah, lalu kau maksiati Allah? Pantas tidak? Dia katakan tidak. Hadits tsalitsah, berikan kepadaku yang ketiga. Ibrahim ibn Adham mengatakan, ya hadza, wahai saudaraku, idza aradta an ta'si Allah fanzur makanan la yaraka Allahu fihi faf'al fihi. Wahai saudaraku, kalau engkau mau melakukan maksiat, cari satu tempat yang Allah tidak lihat kau di situ, lakukan maksiat di situ sesukamu. Kita sebagai orang yang beriman meyakini sepenuhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan kepadanya, kamu cari satu tempat yang manusia nggak lihat kau memaksiati Allah di situ, lakukan maksiat di situ. Subhanallah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, saat ini sarana berbuat maksiat, melakukan maksiat sungguh penuh di dalam diri kita, bahkan di dalam kantong-kantong kita. Maksiat itu mudah kali ikhwah dilakukan saat ini. Buka HP, buka media sosial, Facebook, Instagram, semuanya di situ ada maksiat. Pertanyaannya ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, Allah lihat tidak apa yang kita lihat di situ? Allah lihat ikhwah. Sehingga Ibrahim ibn Adham mengatakan, ya hadza, wahai saudaraku, afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa tuhajiruhu fi ma'siyati. Wahai saudaraku, pantas tidak menurutmu kau makan dari rezeki Allah, kau tinggal di bumi Allah, lalu dengan beraninya dirimu terang-terangan berbuat maksiat di hadapan Allah? Pantas nggak menurutmu? Dia katakan la. Hadits rabi'ah. Dia katakan tidak. Coba tolong bawakan yang keempat, nasihatnya apa? Dia katakan, Ibrahim bin Adham katakan, idza aradta an ta'siyallah, kalau engkau mau memaksiati Allah, kau harus jamin satu hal, yaitu ketika malaikat maut datang kepadamu untuk menarik ruhmu, kau katakan kepadanya, tunggu sebentar, saya mau tobat. Kalau itu bisa kau lakukan, faf'al ma syi'ta. Kalau itu bisa kau lakukan, kau katakan kepada malaikat maut, tunggu sebentar, saya mau tobat, dan dia berikan itu kepadamu, maka silahkan sukamu di hidupan ini. Lakukan dosa sesukamu. Dia katakan itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Hatil khamisah. Berikan kepadaku yang kelima, dan ini yang terakhir. Dia katakan kepada saudara ini, ya hadza, wahai saudaraku, kalau engkau berniat memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berikan kepadaku satu jaminan, di mana ketika nanti ternyata malaikat maut membawamu kepada siksaan-siksaan Allah, kau bisa jamin kau gak mau ikut sama mereka. Apa dia katakan? Ini tidak mungkin semuanya. Lalu imam itu mengatakan, ya hadza, wahai saudaraku, menurutmu pantas tidak? Engkau makan dari rezeki Allah, kau tinggal di bumi Allah, kau terang-terangan berbuat dosa di hadapan Allah, lalu kau tak ada jaminan bisa bertaubat sebelum wafat, lalu engkau juga tak ada jaminan engkau bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kau nekat buat maksiat. Pantas nggak menurutmu itu, wahai saudaraku? Dia katakan tidak, semuanya tidak mungkin dan tidak pantas. Apa yang dia lakukan? Dia pun bertaubat kepada Allah, lalu dia belajar kepada Ibrahim bin Adham hatta mat, sampai dia meninggal dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya banyak sekali faidah-faidah dari ucapan untayan-untayan hikmah Luqman.
Namun apa yang kita sebutkan ini yang paling pentingnya untuk kita semua. Terutama di zaman ini, di zaman yang penuh dengan kemudahan untuk melakukan maksiat, juga penuh dengan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kapan saja terbetik di benak kita mau melakukan maksiat, kita mau melihat yang haram, kita mau mendengar yang haram, perhatikan 5 hal tadi. Salah satu dari 5 hal ini bisa kau jamin, bisa kita jamin jemaah, ayo lakukan maksiat. Ya. Ayo kita lakukan maksiat, tapi salah satu dari 5 hal ini, jangan 5-5-nya. Salah satu dari 5 hal ini bisa kita jamin, kita bisa lakukan, kita bisa pastikan, ayo lakukan maksiat. Tidak mengapa. Tapi kalau satu saja tak bisa kita jamin, cukuplah. Jangan sampai nanti kita menyesal di mana yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari di mana sudah tak bermanfaat lagi anak, harta yang kita banggakan, anak-anak yang kita banggakan, bahagia dengannya, tidak bermanfaat lagi mereka. Illa man atallaha biqalbin salim. Perhatikan, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi penegur untuk diri saya pribadi, kemudian untuk kita semua dan siapapun yang mendengarkan. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi pengingat di saat kita sudah mulai jauh dan lalai terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pemberat amal timbangan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Tak ada pertanyaan ya? Atau ada pertanyaan? Tak ada kan? Biasanya ada pertanyaan tak? Nanya ini, bagaimana kisi-kisi agar hati terhindar dari penyakit hati, hasad, dengki? Kisi-kisinya bagaimana? Supaya terhindar dari kiat-kiat mungkin. Baik. Allah Ta'ala alam. Ini kita akuin semuanya, kita sangat sulit selamat dari ini. Tapi ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sebab atau kiat-kiat yang bisa kita lakukan adalah sebagaimana yang para ulama bimbingkan. Di antaranya adalah kita harus menyadari apapun yang kita irikan, apapun yang kita hasadkan di dalam hati kita tentang orang lain, itu tidak merubah takdir Allah yang sudah Allah tetapkan padanya. Itu kita harus sadarkan, agar reduplah setidaknya sedikit apa yang ada di dalam hati kita tentang dia. Allah kasih dia nikmat, lalu kita hasad, ikhwah. Apakah hasad kita itu akan merubah nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada dia? Tidak, ikhwah. Lalu apa gunanya kita hasad? Lalu apa gunanya kita dengki sama dia sampai mungkin berharap nikmat itu hancur dari dia? Ya, tadi kita katakan memang sulit sekali. Ini penyakit hati. Makanya di antara doa-doa orang saleh adalah mereka mengatakan, ya Allah, hilangkan rasa dengki kepada di dalam diri kami terhadap orang-orang yang sudah beriman lebih dahulu daripada kami. Ya. Bahkan di antara ciri-ciri penduduk surga adalah tak ada hasad di hatinya. Ya, tak ada hasad di hatinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga tadi satu yang bisa saya pesankan, dan ini yang terus-menerus saya berusaha amalkan. Ya, kita harus yakin hasad kita itu, apa yang kita lakukan dari kemaksiatan kepada Allah dengan hasad itu tak merubah takdir yang sudah Allah tetapkan untuk dia, malah nambah dosa. Baik, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan dari pertanyaan beliau. Mudah-mudahan menjawab dan membantu untuk kita menghilangkan hasad dan iri di dalam diri kita. Ada lagi? Yang mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya, atau kita sudahi? Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.